Ah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Randi dan teman-teman semua. Sini saya akan mepresentasikan eh, resum dari jurnal yang berjudul Influence of Low Shedding Frequency on Convection Heat Transfer Flow. Baik, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Baru Alam dengan NIM 210737127. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu introduction. Penukar panas adalah perangkat yang mentransfer panas antar zat ketika mereka berada pada suhu yang berbeda. Penukar panas paling sering disukai dalam praktik nyata untuk berbagai aplikasi seperti sistem pemanas dan pendingin udara, pabrik pemrosesan kimia, sektor listrik dan elektronika daya, dan juga pembangkit listrik di pabrik termal besar, khususnya di sektor elektronika daya. Kemudian elektronik berukuran lebih kecil dan beroperasi pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan literatur. Korelasi bilangan Nusselt ditetapkan sebagai fungsi bilangan Reynolds dan bilangan Franz untuk berkas tabung melingkar. Rentang bilangan Reynolds 10-40 ribu dan jumlah tabung melingkar dalam bundel lebih dari 10 lebih disukai untuk korelasi Colburn dan bekerja dengan baik. Dianalisis secara numerik pengaruh porosity. Dianalisis secara numerik pengaruh porositas bilangan Franz dan bilangan Reynolds terhadap bilangan Nusselt rata-rata untuk tabung tunggal yang diisolasi dari bundel tabung melingkar. Terlihat bahwa rata-rata permukaan bilangan Nusselt meningkat ketika bilangan Franz dan Reynolds meningkat dan porositas menurun. Kemudian diselidiki juga secara analitis efek kurungan aliran silang pada tabung melingkar di bawah kondisi fluks panas isotermal dan seragam pada rasio penyumbatan yang berbeda pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi seperti 500, 750, dan 1000. Peran rasio penyumbatan dan bilangan Reynolds telah diselidiki secara numerik oleh Chen dan kawan-kawan. Demikian pula pengaruh rasio penyumbatan dan bilangan Reynolds pada tabung melingkar yang dipanaskan telah dipelajari oleh Lang dan kawan-kawan. Kemudian pernyataan masalah, sebuah kolom tabung telah diisolasi dari bundel tabung melingkar diatur dalam dua cara yang berbeda. Volume kontrol PQRS telah diisolasi untuk analisis dalam kolom tabung yang dipilih seperti yang ditunjukkan pada gambar. Argumennya adalah bahwa profil kecepatan masuk dari volume atur yang dipertimbangkan tidak akan seragam dalam praktik nyata untuk bundel tabung melingkar. Menariknya, profil kecepatan yang berbeda disediakan secara grafis untuk beberapa kombinasi tabung khusus. Ya, next. Profil kecepatan seragam diasumsikan untuk isolasi analitik volume control yang diisolasi dari bundel tabung melingkar. Juga mengklaim bahwa variasi koefisien perpindahan panas lokal adalah 12% lebih tinggi dengan pengamatan eksperimental dan koefisien perpindahan panas menurun saat rata-rata. Bilangan Reynolds 50, 65, 80, 100, 120, 150, 180, dan 200 lebih disukai untuk mengamati perubahan perilaku aliran karena tabung melingkar yang dipanaskan pada berbagai rasio penyumbatan yang tercantum di atas. Kemudian selanjutnya yaitu metodologi numerik. Dalam karya ini, udara adalah fluida kerja yang tidak stabil dan isotermal di alam. Oleh karena itu, udara dengan mudah dianggap tidak dapat dimanfaatkan dan kekuatan tubuhnya juga diabaikan untuk penelitian ini. Untuk pengurangan kontinuitas momentum dan persamaan energi untuk mendapatkan medan aliran dalam domain komputasi sebagai berikut. Untuk governing equation atau persamaan equation, untuk continuity equation, ya seperti ditampilkan di PPT ya,
Kemudian momentum equation, dan selanjutnya yaitu energy equation atau persamaan energi. Jadi simak. Ya, kemudian kondisi batas. Penyelidikan numerik telah dilakukan dengan menggunakan pemecah aliran berbasis metode volume hingga fluence 15. Pemecah berbasis tekanan yang ditentukan dalam bulan 15 telah dipilih. Jadi dalam perangkat lunak, volt di bawah faktor relaksasi 0,3 telah diberikan untuk tekanan dan 0,7 untuk momentum. Saat memecahkan persamaan yang mengatur kriteria konvergensi relatif dan variabel 106 dan 1012 lebih disukai untuk persamaan kontinuitas dan energi masing-masing. Di bulan 15, untuk nilai yang ditetapkan dari properti fisik dan kecepatan aliran masuk, file output memberikan U, V, P, dan T, dan juga ini pada gilirannya diproses lebih lanjut untuk mendapatkan karakteristik aliran dan perpindahan panas yang diperlukan seperti koefisien Dirac, Strouhal, bilangan, dan bilangan Usen. Kemudian grid generation. Dalam dinamika fluida komputasi, grid terstruktur yang paling umum digunakan untuk menghindari pemetaan geometri lengkung global atau lokal. Elemen jala segitiga lebih disukai menyerupai kelengkungan yang tepat dari tabung melingkar daripada elemen segi empat. Dengan kualitas jala yang baik, menggunakan gambit, jumlah tepi yang bertemu pada sebuah simbol didefinisikan sebagai valensi simbol. Sedangkan mesh terstruktur secara ketat memenuhi persyaratan valensi simbol. Mesh tidak terstruktur melonggarkan persyaratan valensi node dan memungkinkan sejumlah elemen untuk bertemu pada satu node, tetapi aspek rasio atau kemiringan elemen momentum, kualitas mesh, dan akurasi komutasi. Kemudian studi independent grid. Ukuran mesh ditentukan berdasarkan jumlah node pada batas domain, dan studi kemandirian grid telah dilakukan untuk bilangan Reynolds 200. Diamati dari tabel 1A sampai E bahwa parameter aliran rata-rata waktu menjadi invarian pada ukuran mata jaring 1242, 60, 870, 644, 1258, dan 1040 untuk rasio penyumbatan masing-masing 5, 4, 3, 2, dan 1,54. Di sini variasinya relatif lebih tinggi untuk rasio penyumbatan 1,54 karena domain yang sangat terbatas. Sulit untuk meshing pada block H rasio 1,54 tanpa elemen mesh miring untuk menghindari hasil dengan persentase kesalahan yang lebih tinggi. Juga variasi ini seminimal mungkin yang telah dicoba. Ya, kemudian validasi komputasi. Bilangan Reynolds berkisar antara 50 hingga 200, menegaskan bahwa pengekangan dinding sangat mengatur dan mengontrol ketidakstabilan aliran dengan mengatasi efek geser, inersia, dan viskos. Menariknya, sudut separasi aliran adalah konstan antara bilangan Reynolds 40 dan 200. Efek penahanan lebih di antara rasio penyumbatan 2 dan 4, karena pelepasan aliran akhirnya dimulai pada bilangan Reynolds 65, tetapi rasio penyumbatannya 5. Beberapa preponemen telah diamati dalam pelepasan aliran. Dalam penelitian ini, peneluran tekanan akibat tabung melingkar yang dipanaskan terus-menerus bervariasi untuk peningkatan bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan. Bilangan Reynolds untuk berbagai rasio penyumbatan. Pada hidrolik saluran tertentu, bilangan Reynolds meningkatkan faktor kebaikan volume juga meningkatkan untuk semua rasio penyumbatan. Pada bilangan Reynolds tertentu, faktor kebaikan volume meningkat secara signifikan karena peningkatan efek penyumbatan. Jika bilangan Reynolds meningkat, penurunan tekanan total juga meningkat untuk semua rasio penyumbatan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada bilangan Usen. Dan kesimpulan dari jurnal dengan judul di atas yaitu 3 sifat pelepasan yang berbeda telah diamati ketika bilangan Reynolds meningkat
pada rasio penyumbatan yang berbeda. Pengaruh frekuensi pelepasan pada angka rata-rata jelas ditangkap pada angka Reynolds dan rasio penyumbatan yang berbeda. Ya, mungkin itu ya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan resumnya, kesalahan pengambilan ide-ide dari jurnal dengan judul di atas karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.